Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga RW 14 yang baik dan semangat. Hari ini pemilihan ketua RW 014 sudah selesai. Hasilnya bisa saya bacakan bahwa daftar pemilih tetap sebanyak 1.698 suara. Kemudian suara yang digunakan adalah 1.654 suara. Artinya ada suara yang tidak terpakai sebanyak 44 suara. Hasil pemilihan hari ini setelah selesai dihitung, calon nomor 1 Bapak Haryono Budi Utomo mendapatkan suara 797. Kemudian calon nomor 2 Bapak Syahrir MAR mendapatkan suara 827 suara. Suara yang tidak sah ada 30 suara. Kami ucapkan selamat kepada Pak Syahrir mengemban amanah sebagai RW 14. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan dukungan dan mudah-mudahan Pak Syahrir bisa bekerja dengan baik, ikhlas dan semangat, dan RW 14 Puri Bojong Lestari menjadi RW panutan dan menjadi RW percontohan di wilayah Pabuaran khususnya Bojonggede dan Kabupaten Bogor pada umumnya. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2. Nomor 2. Udah menang. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Terakhir nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Bagaimana Pak Haryono, hikmah yang diambil dari proses pemilihan RW pada kali hari ini? Yang pertama jelas kita bisa menghargai kebersamaan, silaturahmi warga tetap terjaga baik, kekompakan warga tetap terjaga baik. Selamat buat Pak Syahrir, selamat bertugas. Ke depan tantangan masih banyak. Baik, siap mendukung program RW baru ya? Pasti. Terima kasih Pak. Bisa Pak Syahrir sampaikan atas kemenangan pemilihan RW 28 November 2021 di Puri Bojong Lestari kali ini. Baik, terima kasih. Saya pikir ini kemenangan kita bersama. Tidak ada yang menang kalah, yang menang adalah kita bersama. Kemudian saya dengan Pak Haryono sama saja. Visi misi Pak Haryono menang atau saya yang menang, Puri tetap harus satu, harus rukun. Tidak ada perbedaan, itu yang akan kita lakukan sama-sama. Saya dengan Pak Haryono, saya akan rangkul Pak Haryono sebagai wakil saya. Demikian juga nanti mungkin dipertimbangkan untuk mencari wakil satu lagi agar persoalan-persoalan kerukunan kita, persoalan di RW 14 bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kita adalah punya potensi untuk membawa RW 14 semakin baik, semakin lebih bagus. Yang baik kita lanjutkan, kemudian yang kurang sempurna nanti akan kita perbaiki bersama-sama. Seluruh warga RW 14 adalah saudara-saudara saya. Tidak ada yang perlu perbedaan, kita selama ini akan kita perbaiki bersama. Terima kasih atas seluruh panitia, seluruh komponen yang mensukseskan acara ini, dan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan pemilihan RW 14 secara demokratis. Apa program 100 hari Pak Syahrir dan target sampai 2-3 tahun ke depan? Baik, yang pertama saya ingin mengajak semua pihak untuk berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan. Persoalan-persoalan kemudian kita inventarisir persoalan-persoalannya, kemudian kalau ada 6 masalah,
kemudian masing-masing wakil 1 dan wakil 2 saya akan bagi tiga persoalan itu. Kemudian kita akan rumuskan, saya ingin juga nanti ada semacam dewan perwakilan dari RT 1 sampai RT 15, maka akan ada 15 perwakilan, semacam dewan musyawarah warga RW 14. Nah, dewan ini nanti akan menentukan haluan, garis-garis besar haluan RW 14 untuk kita bawa kemana RW 14 ke depan. Kemudian siapapun pengurus RW-nya tetap harus mengikuti itu atau menawarkan atau menyampaikan, mengajukan program kepada Dewan Musyawarah untuk kita sepakati bersama dan untuk kita laksanakan bersama. Target sampai tahun ketiga? Saya pikir kalau ada 6 masalah, paling tidak 3 bulan 1 masalah harus selesai. Kemudian dengan seterusnya dan seterusnya, mudah-mudahan 1 tahun persoalan-persoalan bisa kita selesaikan secara internal maupun secara eksternal. 6 masalah itu memang ada atau maksudnya hanya contoh aja? Ada atau tidak ada, kita coba ingin menginventarisir itu karena di dalam diskusi kita, baik secara formal maupun informal, baik medsos dan sebagainya, memang ada kesalahpahaman, ada persepsi terhadap sebuah masalah. Itu perlu kita luruskan bersama, kita satukan persepsi untuk kemajuan RW 14. Apa misalnya itu? Contoh mungkin berkaitan dengan masalah kerukunan kita, kemudian masalah program-program yang sudah jalan, kemudian hubungan baik kita dengan tetangga kiri kanan kita, tetangga komplek kita yang perlu kita rangkul bersama karena kita sama-sama saling butuhkan. Kerukunan itu tidak hanya secara internal, tetapi juga eksternal juga kita baik karena kita hidup sosial di sekitar lingkungan RW 14 Puri Batu Lestari. Emang ada yang nggak rukun di RW 14? Tidak ada, paling tidak kita mengantisipasi jangan sampai terjadi sebuah kesalahpahaman, itu harus kita luruskan bersama. Pembangunan fisik yang bisa dijanjikan selama 3 tahun apa? Secara fisik kita akan menawarkan karena terkait dengan masalah pembiayaan, mungkin ada dana lain yang bisa kita gunakan untuk membangun secara fisik atau memperbaiki fisik yang sudah ada. Di visi misi kemarin mengatakan mau memaksimalkan Pusgiwa. Bisa disampaikan di sini apa itu rencananya? Ya, saya kira Pusgiwa ini ada sebuah aset kebersamaan kita. Maka bagaimana Pusgiwa ini bisa memberikan kontribusi untuk kemandiriannya untuk Pusgiwa sendiri, termasuk bisa memberikan kontribusi untuk pemberdayaan ekonomi warga dan kas RW. Sehingga nanti akan kita diskusikan seperti apa pemberdayaan ekonomi kreatif warga yang bisa kita sama-sama upayakan, kita diskusikan, dan kita akan melihat masing-masing RT nanti punya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, dan mudah-mudahan di Pusgiwa ini akan menjadi sebuah hasil panjang produk-produk yang bisa dibuat dan bisa diproduksi oleh RT-RT dari RT 1 sampai RT 15. Baik, terima kasih Kakak terhadap terpilihnya Pak Syahrir sebagai Ketua RW 14. Harapan saya pribadi, tapi untuk Pak Syahrir karena telah terpilih menjadi Ketua RW 14, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Syahrir karena telah dipercaya oleh warga RW 14 sebagai pemimpin RW 14, dan semoga dengan terpilihnya Pak Syahrir ini bisa lebih memberdayakan pemuda terutama ya, karena di RW 14 ini sangat banyak banget pemuda, jadi semoga Pak Syahrir bisa memberdayakan pemuda agar bisa membantu memajukan RW 14 ke lebih baik lagi. Terima kasih. Bagaimana tanggapan adik atas terpilihnya Pak Syahrir? Harapan saya pribadi atas terpilihnya Pak Syahrir menjadi Ketua RW 14, ya semoga Pak Syahrir bisa memperbarui dan menambah fasilitas-fasilitas yang ada di RW 14 agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan di RW 14 bisa lebih mudah dilakukan dan lebih lancar. Harapan saya semoga Pak Syahrir ini bisa amanah untuk jabatannya, terus bisa membangun RW kita menjadi tempat yang lebih baik lah untuk kedepannya, buat lingkungannya juga, masyarakatnya juga, serta bisa membuat lingkungan kita lebih aktif lagi. Harapan saya untuk Ketua RW 14 yang baru yaitu bisa bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan, bisa memajukan RW 14 lebih baik lagi dari sebelumnya, dan membina serta mendukung semua kegiatan remaja di RW 14.
Untuk Pak Syahrir, Ketua RW 14 yang baru, saya berharap bisa mensejahterakan remaja di RW 14, bisa mensupport dan mendukung semua acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna RW 14. Untuk Pak Syahrir dari saya itu semoga kayak fasilitas-fasilitas di RW 14 bisa ditingkatin, kayak sediain bola atau net di lapang-lapangan. Terima kasih. Untuk pengurusan Pak Syahrir, semoga lebih bisa fasilitasin remaja lagi, terus lebih memperhatiin remaja lagi, sama lebih untuk membina kami aja.